Karena Jokowisme adalah politik dinasti yang menyalahi semua aturan yang ada di negeri ini termasuk konstitusi, maka orang-orang dekat bahkan Aris Nur Rahman, mantan staf KSP, juga menyuarakan suara terkait Selamat siang semuanya. tidak setujuan penentangan Perkenalkan, nama saya Alifur Rahman. Jokowi. Usia saya 33 tahun. Otoritarian. Kenapa usia saya sebutkan? Karena belakangan ini usia anak-anak muda itu banyak diklaim oleh orang-orang, para pengamat, para pimpinan lembaga survei yang mengatakan bahwa anak-anak muda tidak paham soal kasus di MK. Anak-anak muda tidak paham soal politik. Anak-anak muda hanya suka joget-joget dan kosong. Tapi hari ini di hadapan saya semua hari ini anak-anak muda adalah anak-anak muda yang minimal tahu bedanya asam sulfat dan asam folat. Hasil konstitusi haram. Saya ingin sedikit cerita soal perlawanan anak-anak muda hari ini. Banyak orang meremehkan kita, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang berpikir dan selama ini kita masih diam-diam saja. Tapi ketika melihat MK dengan semena-mena lewat jalur paman-pamannya, ini sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Saya juga untuk yang pertama kalinya menyampaikan secara terbuka, ingin memperkenalkan saya pribadi adalah orang yang dulu 2016-2020 adalah orang yang pernah membantu Presiden Jokowi resmi di kantor staf Presiden atau KSP. Untuk pertama kalinya saya menyampaikan ini secara terbuka karena sebelumnya dilarang untuk menyampaikan. Dulu saya adalah pendukung Presiden, tapi hari ini saya melihat sosok Jokowi hari ini bukanlah sosok yang saya kenal dulu dan patut untuk saya dukung. Makanya saya hadir di sini bersama teman-teman adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dan jaringannya. Selain itu, saya sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda hari ini, percayalah bahwa apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah perjalanan sejarah. Mungkin tahun 98 kita masih terlalu muda untuk mengerti soal Soeharto, tapi hari ini situasinya hampir sama. Perlawanan itu hampir sama, tekanan-tekanan massa dan intimidasi yang kita rasakan hampir sama. Sehingga semua kita gunakan suara yang kita punya untuk menyampaikan perlawanan. Ini bukan soal menang dan kalah, ini soal pesan yang harus kita sampaikan kepada penguasa bahwa kita melawan, bahwa kita sadar bahwa anak-anak muda tahu persis apa yang sedang terjadi di negara kita Indonesia ini. Mungkin apa yang kita lakukan hari ini akan dicemooh atau tidak disukai oleh 1-2 orang teman kita, tapi percayalah bahwa harga demokrasi di Indonesia jauh-jauh lebih mahal dibandingkan saudara teman 1-2 orang yang ada di sekeliling kita. Jadi dari mimbar ini saya sampaikan salam perlawanan dan hidup mahasiswa. Klaim Prabowo Gibran untuk menang satu putaran nyaris mustahil terwujud. Mengapa demikian? Pertama, karena publik makin menyadari bahwa Prabowo Gibran memiliki banyak masalah seperti pelanggaran HAM, nepotisme dalam kasus Mahkamah Konstitusi, kegagalan dalam proyek food estate, dan sikap menabrak aturan yang sudah ditetapkan KPU dan Bawaslu. Kedua, publik makin tersadarkan bahwa politik dinasti yang dipraktekkan keluarga Jokowi dengan cara merusak konstitusi akan melahirkan neo-orde baru yang otoriter yang akan menghancurkan demokrasi Indonesia. Publik khawatir jika terpilih, Prabowo Gibran akan permisif terhadap bangkitnya neo-orde baru yang otoriter dan penuh dengan praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Kebebasan di era reformasi bisa menguap seketika jika neo-orde baru berkuasa. Bagaimana mungkin Prabowo Gibran mau memberantas korupsi, kolusi, nepotisme jika mereka sendiri adalah bagian dari itu? Bagaimana mungkin Prabowo mau menegakkan hak asasi manusia jika dia sendiri adalah bagian dari pelanggar hak asasi manusia? Ketiga,
publik makin tersadarkan bahwa kemampuan kerja Prabowo jauh di bawah kemampuan Presiden Jokowi. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa meyakinkan publik karena Gibran hanyalah seorang calon wakil presiden. Publik menilai Prabowo hanya akan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden ban serep. Beda dengan Ganjar yang jauh-jauh hari sudah menegaskan Mahfud akan menjadi wakil presiden yang memiliki peran penting, bukan sekedar ban serep. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran, sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Dari situ kesulit asam sulfat. Enggak, kalau yang baca itu yang waktu ada acara dia sebagai wali kota Solo di Paris. Yang ada beberapa orang yang tidak tahu melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran, sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Ya kita sudah tahu kok kalau dia bicara itu pakai teleprompter. Ya udahlah, di setiap acara itu panitianya disuruh memberikan perangkat tambahan yaitu teleprompter. Supaya tidak salah bicara lagi yang sangat fatal. Asam folat jadi asam sulfat fatal sekali. Ibu, Ya, pertama itu gini ya, kita tuh mengidolakan itu saja sudah tidak boleh ya. Idola itu bahasa Latin artinya berhala. Ya. Jadi nggak boleh. Kita boleh mengagumi, boleh menjadikan seseorang role model. Nah, kalau kita ingin menjadikan seseorang role model kan kita harus tahu betul rekam jejaknya. Jangan sampai orang yang kita jadikan sebagai role model itu orang yang ternyata ijazahnya itu universitasnya udah nggak kerja sama lagi sama lembaga itu. Atau dia bilang dia kuliah di sebuah negara ternyata itu bukan kuliah tapi cuma kursus gitu ya. Hal-hal seperti itu kan penting sekali ya karena era keterbukaan seperti sekarang. Jangan sampai jadi kayak buta mata, buta hati untuk melihat. Nah, ini kan kebetulan Allah membukakan. Nih loh ya, kalau memang latar belakangnya kurang ini ya suka kurang-kurang kalau bicara gitu kan. Jadi kita harus pantau benar-benar gitu. Atau kalau enggak saya usul cawapres ini nggak usah ngomong deh daripada malah mencelakakan masyarakat. Udah dia tampil aja, hadir aja, senyum-senyum aja gitu kan. Terus saya juga tambahin lagi ya, karena saya lihat baliho-baliho udah mulai berserakan di mana-mana, itu tagline-nya kan selalu biar kami difitnah, biar kami dinyinyirin, biar kami ini senyumin aja. Lo nggak sederhana. Tidak ada satu orang pun yang memfitnah lo. Ya, tentang ijazah saya tidak memfitnah. Keadaannya senyatanya seperti itu. Ya, udah saya cek sampai ke negaranya juga seperti itu keadaannya, ya kan? Bahwa lembaga yang katanya dia kuliah itu adalah lembaga kursus, ya kan? Sudah tutup pula, sudah ganti nama. Ya, lembaga yang dia katanya dia kuliah kerjasama dengan salah satu universitas di Inggris ternyata kerjasamanya sudah putus. Nah, jadi ini kan sebagai apa ya, lesson learned buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Kalau masyarakat itu punya uang, sekolahkan anak Anda itu di sekolah yang benar. Jangan di sekolah yang, mohon maaf nih, abal-abal. Ya. hanya orang-orang kopler yang membela rezim kopler. Perubahan adalah jalan satu-satunya untuk kembali kepada NKRI, berkeadilan, berkemakmuran bersama.